Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Sejarah Islam dan wafatnya tokoh-tokoh terkenal karya Imam As-Sahabi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa kitab berjudul Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wal Alam merupakan salah satu karya besar dari Imam As-Sahabi. Karya ini termasuk ensiklopedia sejarah Islam yang sangat penting karena memadukan antara catatan peristiwa sejarah umum dan biografi tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Kitab ini berisi gambaran luas tentang perjalanan umat Islam sejak masa hijrah Nabi Muhammad sampai sekitar tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penyusunnya adalah Imam As-Sahabi, seorang ahli sejarah dan hadis yang dikenal dengan ketelitian, kecermatan, serta kejujurannya dalam menulis. Ia tidak hanya mencatat peristiwa secara kronologis, tetapi juga menguraikan kehidupan tokoh-tokoh besar dalam dunia keilmuan, pemerintahan, peperangan, dan peradaban Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab ini mencakup periode sejarah Islam sejak awal hijrah Nabi Muhammad hingga tahun 700 Hijriah. Masa tersebut mewakili 7 abad penuh perkembangan peradaban Islam, mulai dari fase pembentukan negara Madinah, perluasan wilayah kekuasaan Islam, hingga masa pemerintahan berbagai dinasti seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karya ini meliputi wilayah Islam yang luas, mulai dari timur seperti kawasan Arab dan Persia, hingga ke barat yang mencakup Andalusia dan wilayah Afrika Utara. Ruang lingkup geografis yang luas ini menunjukkan bahwa kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam berkembang melampaui batas teritorial dan mempengaruhi berbagai bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam As-Sahabi menyusun kitab ini untuk menjaga warisan sejarah Islam agar tidak hilang. Ia ingin menghadirkan catatan yang jujur dan ilmiah mengenai perkembangan agama, ilmu pengetahuan, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di setiap masa. Dengan cara ini, generasi berikutnya dapat memahami perjalanan panjang umat Islam dan mengambil pelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan masa lalu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penyusunannya dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan waktu. Imam As-Sahabi membagi sejarah ke dalam 70 lapisan atau tingkatan masa yang menggambarkan perjalanan 700 tahun sejarah Islam. Dalam setiap lapisan, ia mencatat peristiwa besar dan menyebutkan nama-nama tokoh yang wafat pada masa tersebut, disertai penjelasan tentang peran dan pengaruh mereka. Kitab Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wal Alam memiliki nilai akademis dan historis yang sangat tinggi. Dari sisi ilmu sejarah, karya ini menunjukkan ketekunan penulis dalam menelusuri sumber-sumber primer. Imam As-Sahabi dikenal sebagai sosok yang memeriksa sanad berita, membandingkan berbagai riwayat, dan menghindari cerita tanpa dasar. Dari sisi ilmu biografi, kitab ini memberi kontribusi besar karena memuat ribuan nama ulama, pemimpin, sastrawan, ahli fikih, dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah Islam. Dari segi metodologi, kitab ini unik karena menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan kronologis dan biografis. Pendekatan kronologis membantu pembaca memahami urutan peristiwa dalam rentang waktu tertentu, sedangkan pendekatan biografis memperlihatkan peran individu dalam membentuk sejarah. Dengan cara ini, pembaca dapat melihat sejarah Islam tidak hanya sebagai rangkaian kejadian, tetapi juga sebagai hasil usaha manusia yang beriman, berilmu, dan berjuang di zamannya. Dari sisi bahasa dan gaya penulisan, karya ini mencerminkan kecermatan dan keindahan bahasa Arab klasik. Imam As-Sahabi menulis dengan bahasa yang padat namun mudah dipahami oleh para ulama setelahnya. Gaya tulisnya menunjukkan keseimbangan antara objektivitas ilmiah dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan. Secara sosial dan kultural, kitab ini menjadi jendela penting untuk memahami bagaimana umat Islam pada masa lalu berinteraksi dengan berbagai kebudayaan lain.
Ia mencatat peristiwa diplomasi, pertukaran ilmu pengetahuan, serta perkembangan seni dan sastra di dunia Islam. Kitab ini juga membantu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat. Pandangan positif terhadap kitab ini sangat banyak. Para sejarawan menilai bahwa karya ini merupakan rujukan penting dalam studi sejarah Islam karena memuat informasi luas dan mendalam. Ketelitian Imam As-Zahabi dalam memilih berita membuat kitab ini dipercaya sebagai sumber yang dapat diandalkan. Namun ada pula pandangan kritis. Sebagian peneliti berpendapat bahwa karena luasnya cakupan waktu dan wilayah, ada bagian yang kurang lengkap atau tidak seragam dalam kedalaman pembahasannya. Selain itu, ada sebagian catatan yang dipengaruhi oleh pandangan pribadi penulis terhadap tokoh tertentu. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi nilai ilmiah kitab ini secara keseluruhan. Imam As-Zahabi merupakan tokoh yang patut dihargai karena dedikasinya dalam menghimpun sejarah Islam. Kelebihannya terletak pada kejujuran ilmiah dan keluasan wawasan. Namun tantangan bagi pembaca modern adalah bagaimana memahami teks tersebut dengan konteks masa kini tanpa kehilangan makna aslinya. Saran yang membangun adalah perlunya upaya penerjemahan dan penjelasan kitab ini secara lebih luas agar generasi muda dapat mengambil manfaatnya. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menghubungkan isi kitab ini dengan temuan sejarah modern sehingga warisan keilmuan Islam tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Dari karya ini, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga sejarah dan menghormati para pendahulu yang berjuang membangun peradaban. Kejujuran, kerja keras, dan ketekunan Imam As-Zahabi menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memerlukan dedikasi dan kesungguhan. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan sumber pelajaran agar umat manusia dapat melangkah lebih bijaksana menuju masa depan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.